terkasih, kita bertemu pada malam yang istimewa ini untuk melihat bersama-sama eh, suatu tema yang barangkali juga mungkin sudah pernah kita bahas atau pernah kita renungkan, tapi untuk saya ini merupakan suatu hal yang selalu menarik untuk dilihat kembali, ya, tentang nyanyian pujian Santa Perawan Maria. Bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah puisi atau lantunan doa, tapi kita menyebut ini sebagai sebuah nyanyian pujian, kidung, ya, kidung Magnificat Santa Perawan Maria. Kalau para saudara pernah dan terbiasa mendoakan brevier, ya, tentu kita setiap sore akan mendaraskan ini, akan menyanyikan kidung yang indah ini. Ya, apa yang tampil di hadapan kita dan kebetulan hari ini juga merupakan pesta di mana Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Di sana kita melihat ternyata memang pantas Maria itu bernyanyi, para saudara. Ya, bernyanyi oleh karena banyak hal yang dia alami dalam hidupnya. Karena perkenanan Tuhan atas dirinya, karena Tuhan memilih dirinya, seorang hamba yang sebenarnya tidak berguna atau seorang hamba yang tidak ada apa-apanya. Ya. Dia juga bersuka cita oleh karena perjumpaan dengan Elizabeth ternyata membawa sebuah peneguhan yang luar biasa. Ini bukan sembarang pertemuan. Ini bukan juga sembarang perjumpaan. Ini sungguh-sungguh sebuah perjumpaan yang membawa sukacita. Ya. Dan karena itu pada malam hari ini kita akan melihat bersama-sama makna yang terkandung di dalam Magnificat Maria ini. Yang begitu mendalam kalau kita mau melihat itu, para saudara. Nah, ini kurang lebih ikon-ikon yang saya temukan di internet terkait dengan kunjungan Maria kepada Elizabeth saudaranya. Selalu ditampilkan oleh para seniman itu, para saudara, perjumpaan itu sesungguhnya bukan hanya perjumpaan antara Maria dan Elizabeth, tapi itu merupakan perjumpaan pertama antara 4 orang dengan misi dan tugas yang kurang lebih, para saudara, satu mendukung yang lain. Ada Maria bertemu dengan Elizabeth, tapi ada juga Yesus yang ada di dalam rahim Maria bertemu dengan Yohanes yang saat itu hidup di dalam diri Elizabeth. Dan kita tahu semua siapa Elizabeth, ya, bagaimana karakternya, ya, kemudian usianya, perbedaan usianya dengan Maria dan lain sebagainya. Artinya ini sebuah perjumpaan yang ditunggu-tunggu, baik oleh Elizabeth maupun oleh Maria. Mungkin juga ini merupakan pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh Yesus yang ada di dalam rahim Maria, tapi juga oleh Yohanes yang ada di dalam rahim Elizabeth. Ini perjumpaan antara 4 orang yang luar biasa. Ini, para saudara, kidung Magnificat ini. Mari kita sebentar menyimak dan membaca secara pribadi kidung Magnificat ini. Saya tidak akan membacakannya lagi di hadapan kita karena saya beranggapan bahwa kita sudah sedikitnya mengetahui ini, ya. Ya. Oke. Nah, para saudara, kidung Magnificat terjadi saat perjumpaan antara dua tokoh, Maria dan Elizabeth. Dan sekaligus nyanyian yang mempertemukan dua tokoh penting dalam sejarah keselamatan, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat siapa Maria dalam sejarah lama, ya, sejarah yang amat panjang, penantian manusia terhadap datangnya Mesias, para saudara. Ya, kita bisa mengerti alasan kenapa Maria menyanyikan lagu itu. Dia seperti seorang yang akhirnya karena mendapatkan sebuah kabar yang menggembirakan itu, dan karena dia adalah perwakilan dari
orang Israel yang bersukacita karena datangnya Mesias itu, para saudara, dia akhirnya melantunkan sebuah kidung, ya, kidung Magnificat ini, ya. Dan kidung ini, para saudara, nyanyian ini mempertemukan dua tokoh penting ini. Yesus sendiri yang ada di dalam rahim Maria, pada saat itu mendengar sendiri bagaimana ungkapan hati Maria, oleh karena Allah berkenan menjadikan dia sebagai sarana yang menghadirkan Kristus ke dunia. Dia mendengar itu, dan dia pasti ikut bersukacita. Karena apa? Karena Maria mengungkapkan ekspresi sukacitanya. Dia tidak melihat misi yang diembannya itu sebagai sebuah beban berat. Ya. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Yohanes memberi reaksi terhadap sapaan atau nyanyian Maria, terutama ya, terhadap nyanyian Maria, dia melonjak-lonjak kegirangan di dalam rahim Elizabeth, ibunya. Ya. Kidung ini telah menjadi bagian dari doa senja di ibadat resmi gereja, dan telah membawa banyak orang untuk melantunkan pujian kepada Allah atas tindakan keselamatan yang dikerjakannya setiap hari kepada manusia dari generasi ke generasi. Kalau menyimak keseluruhan isi dari Kidung Magnificat ini sebenarnya sebuah lagu yang diucapkan oleh seorang yang melihat dirinya itu sebenarnya kaum yang tertindas. Dia tidak punya apa-apa, lemah, dan tidak berdaya. Dan justru karena dalam keadaannya yang tertindas, keadaannya yang lemah, Allah menginginkan supaya dia yang lemah itu untuk menjalankan sebuah misi yang istimewa. Itulah yang membuat lagu yang diucapkan oleh Maria itu menjadi sangat khas dan menarik, para saudara. Ya, sehingga kalau misalnya para saudara sedang merasakan dalam situasi yang kurang menyenangkan, ya katakanlah mengalami pergulatan, persoalan dan kesulitan, coba deh ungkapkan lagu Magnificat ini. Doakan Magnificat ini. Di sana kita akan melihat persoalan dan kesulitan hidup itu sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk kita, supaya kita bisa melewati kesulitan dan persoalan serta tantangan hidup itu. Kita tidak akan melihat itu sungguh sebagai sebuah beban yang akan kita pikul. Tapi bersama dengan Maria, kita akan melihat berbagai persoalan dan kesulitan atau tantangan apapun dalam hidup dalam sebuah kegembiraan dan sukacita. Ya, aku mengagungkan Tuhan sebab Ia melihat kerendahan hambanya ini. Ya. Dan para saudara, tiga tema besar ya yang ada di dalam Magnificat Maria itu antara lain belas kasih Allah, sukacita, dan harapan. Ini tiga tema besar. Tapi saya nanti akan memberikan beberapa poin penting terkait spiritualitas Magnificat ini. Ya. Tema lain yang muncul selain itu adalah syukur, ada kekudusan, ada kerendahan hati, ada kekaguman akan karya Allah. Ya. Nah, apa sesungguhnya Kidung Magnificat ini, para saudara? Nah, makna apa yang terkandung di dalamnya? Nah, kita akan segera melihat itu satu persatu, mungkin mulai dari yang paling pertama. Ya, para saudara, jadi spiritualitas yang begitu menonjol di dalam Magnificat Maria adalah dia menyanyikan sebuah lagu oleh karena kerajaan Allah itu sudah mulai nampak. Dia sudah sungguh-sungguh hadir dalam dan melalui Yesus Kristus putranya yang kini tinggal hidup di dalam rahimnya. Dan kehadiran Yesus putranya itu adalah sumber segala harapan, para saudara. Inilah alasan Maria menyanyikan Kidung Magnificat ini. Karena orang dari zaman ke zaman, sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, Adam dan Hawa, dari saat itulah manusia sudah mulai menunggu kapan Mesias ini akan datang. Mesias yang akan membawa kembali manusia atau orang Israel ya keluar dari perbudakan dan mengalami keselamatan dan kemerdekaan. Dan Maria Maria punya alasan untuk menyanyikan Kidung Magnificat karena saatnya
dia melihat dan mengalami sendiri Allah menjadikan dia sebagai sarana untuk dimulainya sebuah kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus putranya. Karena itu teologi Magnificat ini adalah kedatangan kerajaan Allah, para saudara. Ya, di dalam rahim Santa Maria Allah masuk ke tengah-tengah dunia, dan Magnificat adalah pengumuman Maria tentang tindakan Allah yang datang memenuhi janjinya untuk menyelamatkan manusia. Dia memberi pengumuman. Pengumuman tentu saja bukan untuk memegahkan dirinya, dan dengan demikian Maria mengatakan ke sana kemari, lihat ya, ini dia sekarang Mesias yang kalian tunggu sedang ada di dalam perutku. Karena ini tentu saja kontras dengan apa yang kita lihat terjadi dalam diri Maria selama dia mengandung putranya. Dia hidup tersembunyi, jauh dari pantauan banyak orang, juga tidak terdengar oleh orang-orang bahkan yang sekampung dengan dia. Jadi dia melewati ini dalam sebuah kesenyapan, para saudara. Ya. Tapi ketika dia mengunjungi Elizabeth, dia menyanyikan kidung itu, di sanalah dia memberi pengumuman itu. Karena apa? Karena Elizabeth pertama-tama menyapa dia sebagai, siapakah engkau, ibu Tuhanku, yang datang mengunjungi aku. Di sana Maria kemudian, oh iya ya. Lalu dia sadar dan menyadari dan sungguh-sungguh diteguhkan. Benar ya, ini bukan bayi biasa. Ya, ini bukan manusia biasa yang ada di dalam rahim saya. Ini adalah putra Allah sendiri, Mesias yang sudah lama dinanti oleh nenek moyang. Banyak perempuan yang mungkin menunggu momen itu, para saudara. Dan mungkin berharap juga bahwa mereka salah satu adalah dipilih untuk menjalankan tugas dan peran itu. Tapi toh Allah kemudian memilih Maria satu-satunya untuk memulai ya terlaksananya kerajaan Allah ini. Dan nyanyian Maria, para saudara, merupakan iman akan Allah yang menepati janjinya, yang membawa seluruh ciptaan kembali pada relasi yang intim dengan Allah. Dalam kata-kata Magnificat Maria kita mendengar realisasi eskatologis. Ya, tadi saya sudah katakan dia memberi pengumuman, dan semua orang harus tahu bahwa inilah saat yang kalian tunggu-tunggu. Maka sebelum Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada banyak orang untuk sebagai persiapan menyambut kehadiran Sang Juru Selamat itu, para saudara, sebenarnya Maria sudah mengatakan terlebih dahulu, ya, bukan menyerukan orang bertobat, tapi mengatakan bahwa ini loh yang selama ini kita tunggu-tunggu dan kita harapkan, ya. Dan Maria bernyanyi karena Tuhan bertindak melawan penindas. Ia menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang takut, menurunkan dari tata orang yang sombong, mengangkat yang rendah, memberi makan yang lapar. Inilah saat di mana kerajaan Allah itu dinyatakan dalam dan melalui Santa Perawan Maria. Dan Maria pantas bernyanyi karena itu, para saudara. Setelah dia bernyanyi kan, dalam masa-masa pelayanannya, Yesus kemudian dipuja dan dipuji, dihormati di mana-mana. Ya, dia datang dan membawa sukacita dan kegembiraan bagi mereka yang hidup dalam situasi penuh dengan penindasan. Mereka yang telah lama diabaikan. Dan ketika melihat apa yang dilakukan oleh putranya, barangkali Maria akan kembali kepada nyanyiannya, pada Magnificat yang dinyanyikannya. Dan di sana dia akan menyadari bahwa, oh iya, berarti apa yang saya nyanyikan dulu di hadapan Elizabeth, kini menjadi sangat tampak dalam apa yang dilakukan oleh putra. Ya. Oke. Lalu Maria telah menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu meraja. Tuhan bekerja di tengah perjuangan manusia untuk bertahan hidup dan untuk kepenuhan hidup. Perbuatan Tuhan ini menjadi penyebab mengapa kita harus selalu memiliki harapan, para saudara. Harus selalu memiliki harapan. Ya, itu adalah keutamaan Kristiani yang juga sangat penting. Selain iman dan kasih, harapan. Harapan bahwa meskipun kita ada dalam situasi tertindas,
pada saatnya Allah itu akan datang dan menyelamatkan kita sekalian. Ya, Allah itu akan bertindak pada saatnya. Maka sebenarnya saya tidak mengalami ketakutan terhadap apapun berkaitan dengan hidup saya sebagai seorang pengikut Kristus. Karena saya harus percaya sama seperti Maria percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang akan bertindak. Dan bukti bahwa dia bertindak, para saudara, adalah ketika dia mengutus putranya sendiri untuk hadir dan hidup bersama dengan kita. Nah, dalam Kidung Magnificat Maria kita mendengar eskatologi yang terwujud. Kemenangan atas semua kekuatan jahat sedang dalam proses. Harapan harus dipertahankan karena harapan memberi energi pada kita untuk bergerak maju. Jangan kehilangan harapan, para saudara. Ya, semoga kita yang ada di sini adalah orang yang beriman seperti Maria, punya harapan. Harapan itu menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa berjalan di dalam Tuhan. Kalau harapan sudah hilang, maka kita tidak akan bisa berjalan dalam iman akan Kristus. Ya. Nah, yang kedua, kita mau melihat spiritualitas yang kedua yang ada di dalam Magnificat Maria itu adalah tentang belas kasih Allah. Ya, tema yang paling sering disebut oleh mereka yang mencintai Magnificat adalah tentang belas kasih Allah. Allah yang berbelas kasih. Di sini kita adalah para devosan kerahiman ilahi, bukan ya? Saya juga mencintai devosi ini, ya. Di sana kita melihat betapa Allah itu dengan kerahimannya, para saudara, dia seperti tidak menganggap bahwa kita itu pernah melakukan sebuah kejahatan di hadapannya. Ya. Meskipun ya memang kita pantas untuk mendapatkan hukuman atas apa yang kita lakukan. Tapi karena Allah itu Maha Rahim, maka Dia tidak menjadikan dosa atau kejahatan yang kita lakukan alasan untuk tidak menerima kita kembali dalam pelukan kasih-Nya. Maka orang yang terus tenggelam di dalam devosi kerahiman ilahi sebenarnya, para saudara, adalah orang yang hatinya itu sudah berkilau-kilau seperti hati Kristus. Ya. Dan para devosan kerahiman ilahi hendaknya juga, para saudara, ya, hendaknya juga melihat Magnificat Maria ini sebagai sebuah, katakanlah, sebagai sebuah spiritualitas hidup, ya. Menjadikan Magnificat Maria ini sebagai sebuah spiritualitas hidup. Karena Maria dalam Kidung Magnificatnya itu sebenarnya dia menyanyikan kerahiman Allah yang tiada batas. Dia memuji Tuhan karena itu. Oh Tuhan, ya, Engkau tahu bagaimana bangsaku, orang-orangku telah melukai Engkau. Engkau tahu bahwa leluhurku, Adam dan Hawa, telah melukai Engkau dengan melakukan perlawanan terhadapmu. Ya. Tapi sekarang Engkau datang dan menjadikan membawa kami kembali kepadamu. Itulah mengapa saya melantunkan Kidung Magnificat. Ya, karena Engkau berbelas kasih. Ya. Dan para saudara, kita sangat membutuhkan belas kasih Allah ini. Karena itu kita selalu berseru, Yesus anak Allah, kasihanilah aku. Ya. Doa ini juga menjadi doa favorit kita harusnya, para saudara, ya. Dengan sambil menepuk dada, menundukkan kepala, dan dalam Ekaristi kita biasanya juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Apa sebabnya saya harus dikasihi? Karena sebenarnya saya tidak pantas untuk dikasihi lagi. Ya, atas semua catatan-catatan buruk yang saya lakukan di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi saya tahu bahwa Engkau Maha Kasih, ya. Bahkan ya, jauh dari apa yang saya pikirkan tentang Engkau. Engkau, Tuhan, jauh lebih dalam dari itu. Ya. Para saudara, saya kalau kita perhatikan salib Cordoba atau Cordroba, ya, atau apa itu, ya.
salib di mana Yesus itu tangan satunya itu tergantung di salib, kemudian tangan satunya itu dia terlepas dari salib para saudara, tapi terjulur ke bawah. Rupanya itu dia punya makna yang sangat mendalam, ya. Di mana salib itu dibuat para saudara ini berdasarkan pengalaman seorang peniten. Nah, peniten ini dia mau mengaku dosa, ya, kepada seorang imam, dan dia sudah melakukan itu berkali-kali. Nah, karena imam ini melihat bahwa orang ini datang terus mengaku dosa tanpa henti, lalu dia menjadi gusar dan mengatakan, sudahlah, kamu nggak usah datang mengaku dosa lagi, gitu ya. Saya sudah capek mendengar engkau datang, ya, setiap kali dosa yang sama, gitu. Tapi pada suatu ketika peniten ini datang, para saudara, di hadapan salib, dia melihat dalam pandangannya, dalam penglihatannya, tangan Yesus itu terjulur kepadanya dan memeluk si peniten itu. Dia mengatakan apa? Yang lain mungkin tidak mengampuni, tapi pengampunanku tiada batasnya untukmu. Ini para saudara ya, tentang tema Allah yang berbelas kasih. Dan Maria menyanyikan Magnifikatnya untuk memuji Allah yang berbelas kasih. Bukan terutama untuk dirinya, tetapi untuk kita semua. Ya. Dan karena itu dalam Magnifikat kita melihat rahmat dan belas kasihnya turun-temurun atas orang yang takut akannya. Ya, rahmat Allah. Ya. Ini merupakan juga pernyataan tradisional dari pemahaman tentang hubungan antara orang Israel dan Yahweh atau Allah mereka. Nah, kata belas kasih, para saudara, menunjukkan cara bertindak yang tepat antara dua pihak yang masing-masing berjanji dalam hubungan saling percaya dan setia. Hesed Allah selalu berarti kebaikannya yang penuh kasih dan pertolongan yang setia. Ya, ini tentang belas kasih Allah dalam Kidung Magnificat Maria. Allah yang menepati janjinya terhadap bangsa terpilih Israel. Dan Maria adalah orang Israel. Bersama dengan ribuan atau bahkan jutaan orang Israel, Maria mengajak mereka untuk bernyanyi. Bernyanyi karena apa? Dia atau janji yang telah lama dikatakan Allah kepada bangsa atau nenek moyang kita, saat ini nyanyian itu, janji itu akhirnya diwujudkan. Inilah belas kasih Allah. Ya, oke. Nah, secara alkitabiah, takut akan Tuhan berarti berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Ini para saudara, di hadapan kita ada Elizabeth dan Maria. Kita tahu Maria dengan sendirinya. Elizabeth juga kita tahu dia adalah seorang perempuan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka perjumpaan dua orang ini adalah perjumpaan dari dua orang yang takut akan Tuhan. Ya. Nah, hasil dari perjumpaan dua orang yang takut akan Tuhan ini, para saudara, itu seperti apa namanya ya? Mereka sedang berada di dalam sebuah lingkup kekudusan yang tak terkatakan. Ya, apalagi pada saat itu Maria membawa di dalam dirinya itu Yesus Putra Allah. Ya, dia di dalam diri Elizabeth juga itu terdapat Yohanes yang sepenuhnya dipenuhi dengan kuasa Allah. Ya. Dan hubungan perjanjian Allah dengan mereka yang berkomitmen baginya ditandai dengan belas kasihan, cinta kasih, dan kesetiaan yang mutlak. Kerinduan untuk mengalami belas kasihan Tuhan tumbuh ketika seorang tumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, para saudara. Nah, kita kan baru merasakan bahwa Tuhan itu berbelas kasih kalau kita dekat dengan Dia, para saudara. Orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah merasakan belas kasih Allah. Apa itu katanya? Mereka yang tidak lagi beragama, ya, tentu melihat ini sebagai sebuah keanehan, ya. Tapi untuk orang yang dekat dengan Tuhan, untuk orang yang takut akan Allah, belas kasih ini menjadi sebuah katakanlah apa ya, keyakinan yang paling mendasar
yang ada di dalam diri mereka terhadap sosok Allah. Dalam diri Maria, dalam diri Elizabeth, mereka melihat Allah itu Allah yang berbelas kasih. Dan untuk itu baik Maria maupun Elizabeth sama-sama menjaga, ya, menjaga relasi itu. Supaya apa? Supaya Allah terus berbelas kasih. Jangan sampai dia berhenti berbelas kasih. Cara untuk membuat Allah terus berbelas kasih, itu para saudara, menurut teladan yang diberikan oleh Maria dan Elizabeth, hidup benar di hadapannya setiap kali. Ya. Yang ketiga sekarang, sukacita dan rasa syukur. Ya. Makna yang paling sering disebut dalam Magnificat Maria setelah belas kasih Allah, para saudara, adalah sukacita. Ya. Sukacita. Paus Fransiskus juga sangat senang dengan kata sukacita ini, para saudara. Dia menyebut misalnya dalam dokumennya itu kemarin sukacita Injil, ya. Dia katakan apa? Orang-orang Kristen tidak boleh tidak, dia haruslah orang yang bersukacita. Wajahnya itu tidak boleh seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Para saudara tahu orang yang baru pulang dari pemakaman itu wajahnya murung, ya, bersedih, tampak itu tidak ada gairah lagi. Tapi Paus Fransiskus mengatakan bersukacitalah. Alasan kita bersukacita itu karena juga kita melihat alasan yang diberikan oleh Maria dalam Magnificatnya. Ya. Adegan perjumpaan Maria dan Elizabeth memperlihatkan sukacita dua orang atas tindakan Allah yang mengagumkan. Bagaimana Elizabeth ini tidak bersukacita, para saudara? Sudah bertahun-tahun dia berseru kepada Tuhan, Tuhan berilah aku keturunan. Tapi sepertinya tidak ada jawaban segera dari Tuhan. Demikian pun Zakaria suaminya juga melakukan hal yang sama, mempersiapkan kurban, memberikan persembahan kepada Allah, ya. Tapi tidak juga kunjung ada jawaban. Tapi dalam situasi itu, baik Elizabeth maupun Zakaria, para saudara, mereka tidak pernah kehilangan sukacita. Dari mana kita tahu bahwa mereka tidak kehilangan sukacita? Dari kesetiaan mereka, totalitas mereka dalam melayani Allah. Meskipun ya tampaknya bahwa doa mereka itu tidak dikabulkan segera, ya. Kita kan akhirnya oh ya, Elizabeth kan mendapatkan keturunannya dalam usia yang sudah sangat senja. Ya, sudah sangat senja. Untuk kita zaman sekarang itu mungkin ini dilihat sebagai sebuah keanehan. Ya, saya teringat mama saya dulu ketika melahirkan anak yang keempat, dia sedikit gusar. Karena apa? Dia mengatakan, aduh, usia seperti saya ini kalau harus mengandung dan melahirkan anak lagi itu malu, gitu ya. Tapi bayangkan bagaimana Elizabeth dalam usia yang sudah sangat senja ini, dia mengandung seorang anak yang diberikan oleh Tuhan sebagai jawaban atas doa mereka waktu demi waktu, tahun demi tahun. Bukan waktu yang singkat, para saudara. Ya. Secara simbolis, Elizabeth melambangkan kebijaksanaan dan kekudusan semua orang beriman yang menerima rahmat Tuhan dalam tradisi panjang perjanjian lama. Dan Maria, para saudara, menjadi sosok yang membawa sang penyelamat masuk ke dalam dunia. Dua orang yang mewakili manusia, para saudara, manusia pada umumnya. Maria mewakili bangsanya, Elizabeth mewakili orang-orang yang sudah lama berharap supaya Tuhan bertindak kepada pribadi-pribadi tertentu. Ya. Hubungan yang baru dan menakjubkan antara Tuhan dan manusia telah terjadi dalam dan melalui diri Maria yang melahirkan putra Allah. Ini adalah fajar baru perjanjian, waktu untuk bersukacita, dan sukacita meresapi pertemuan itu. Sehingga tadi saya paling senang melihat gambar yang satu itu, para saudara. Gambar yang paling pertama tadi. Coba lihat sebentar ya. Nah ini, coba lihat gambar ini ya. Elizabeth itu tampak mendongak ke atas ya, sambil tersenyum ya. Kemudian Maria juga tersenyum. Ini sebuah gambar yang ikon yang sangat menarik ya bagi saya gitu. Karena apa? Roman muka yang mereka tunjukkan itu memang sungguh-sungguh merupakan raut muka orang yang sedang bersukacita. Ya.
bersukacita tentu karena ada alasan para saudara. Ini bukan hanya sekedar tertawa. Seolah-olah Elizabeth mengatakan, gimana perjalananmu? Apakah kamu mampir di rest area tadi ya, menikmati makan ini, makan itu? Tidak, dia tidak menanyakan itu. Ya, atau si Maria seolah-olah tertawa karena apa? Lucu saja melihat Elizabeth itu dalam usia yang sudah sangat tua harus terseok-seok jalannya karena hamil para saudara ya. Tidak karena itu ya. Elizabeth menanggapi kedatangan Maria dengan sukacita dan kerendahan hati. Dan dia memberikan sebuah ungkapan, diberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu. Dan siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang kepada Maria bersukacita karena putranya, Elizabeth bersukacita karena Maria dengan putranya yang ada di dalam rahimnya, ya, sehingga menjadi sempurna sukacita itu. Baik Maria maupun Elizabeth sama-sama bersukacita. Baik Yesus maupun Yohanes Pembaptis sama-sama bersukacita. Ya, hanya tidak dikatakan bahwa si Yesus juga melonjak-lonjak di dalam rahim Maria. Tapi saya bayangkan bahwa kalau itu merupakan perjumpaan antara 4 orang para saudara, maka Yesus pun pasti sukacitanya itu lebih daripada sukacita Yohanes yang melonjak-lonjak di dalam rahim Santa Perawan, rahim Elizabeth. Ya. Nah, pada gilirannya para saudara, sukacita Maria tercurah dalam pujian, hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Penyebab sukacita Maria adalah campur tangan atau intervensi Allah dalam hidupnya, dalam hidup manusia. Allah yang berintervensi. Itu alasan sukacita Maria. Ya, bukan pertama-tama karena dia para saudara. Lihat, Magnificat Maria itu sama sekali tidak terkait pertama-tama dengan dirinya, tapi terkait karena Allah yang berintervensi dalam hidup manusia dan hidupnya si Maria ini. Ya. Yang kedua, yang berikutnya para saudara, spiritualitas apa lagi yang kita lihat? Ada perkenanan Allah. Maria memuji Allah sebagai seorang perempuan Yahudi yang menyebut dirinya sebagai pelayan dan hamba Allah. Jadi Maria menyebut dirinya, melihat dirinya itu sebagai hamba, para saudara. Sejak semula dia sudah katakan dalam fiat-nya, aku ini hamba Tuhan. Dan fiat ini para saudara berlaku dari saat pertama Maria mengucapkannya sampai saat ini. Maria tetap melihat dirinya sebagai hamba di hadapan Allah yang telah menjadikannya istimewa. Ya. Nah, Maria di sini menempatkan dirinya di tengah-tengah kelompok khusus yang dengan status sosial rendah, yang miskin secara materi, kurang kekuasaan dan menderita. Dan dia menyanyikan kemudian karena Allah yang berkenan kepada dirinya meskipun dia adalah seorang wanita yang miskin dan lemah. Ya. Pada saat malaikat Gabriel mengunjungi Maria, ya, Maria disambut sebagai orang yang sangat disayang. Ia disapa penuh rahmat, orang yang telah diubah oleh kasih karunia. Itu artinya ya. Nah, di dalam rahim Maria Tuhan menjelma dalam pengalaman manusia. Roh yang mengubahkan dicurahkan ke atas Maria. Penghargaan Tuhan untuk Maria dalam kerendahan hatinya adalah penyebab kegembiraan Maria. Ini penyebab kegembiraan Maria. Ya, dia mengatakan siapakah aku ini? Ya, artinya para saudara, ketika malaikat itu datang kepadanya, Maria katakan, aku ini belum bersuami. Itu dia sebenarnya hanya mau mengatakan, Tuhan siapa saya ini ya? Ya. Kita dapat bersukacita dalam dan melalui kerendahan hati kita, para saudara. Tuhan memilih hadir untuk siapapun yang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Wajah Tuhan menghadap kita dan menyinari kita dengan adil, tatkala dia menemukan semangat hidup seperti Maria di dalam diri kita. Karena itu jangan takut untuk kehilangan apapun ketika kita mau menjadi pribadi yang rendah hati. Karena kerendahan hati itu adalah kualitas yang paling utama yang dimiliki oleh seorang yang kepadanya kemudian Allah berkenan. Milikilah kerendahan hati. Tidak pernah rugi kita kalau memiliki kerendahan hati.
Justru kerendahan hati itu seperti kita membuka sebuah pintu lebar-lebar di hadapan Allah, dan kita membiarkan Dia mengisi seluruh hidup kita itu dengan rahmat yang kita perlukan. Karena kerendahan hati. Karena itu kerendahan hati itu sekali lagi adalah segala-galanya, ya. Yang terakhir para saudara, ya, Maria yang terberkati. Dalam Magnificat itu dikatakan para saudara, berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepada Tuhan akan terlaksana. Itu ungkapan Elizabeth. Lalu kemudian ditanggapi oleh Maria, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan menyebut Maria ini sebagai yang berbahagia. Maria mengatakan dalam Magnificatnya, mulai sekarang. Bagi Maria, semuanya bermula dari sapaan Elizabeth, dan ia akan senantiasa menjadi pribadi yang terberkati. Berkat ini akhirnya dirasakan oleh semua orang dari generasi ke generasi. Mulai saat itu, para saudara, saat Maria mengucapkannya, sampai dengan hari ini dan seterusnya, kita akan tetap menyebut dan memanggil Maria sebagai yang terberkati. Ya, yang berbahagia. Bukan karena pilihan Maria, bukan juga karena pilihan kita, tapi karena Allah menjadikan dia, Allah yang sendiri yang menjadikan Maria itu terberkati. Ya para saudara, bukan Maria sendiri, bukan juga saya. Artinya ini juga menjadi sebuah alasan bagi kita untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengatakan, jangan mendekati Maria, tinggalkan Maria. Kenapa kita meninggalkan Maria ketika Allah sendiri yang adalah Allah, para saudara, Yesus sendiri yang adalah Allah, memilih dia dan menjadikan dia pribadi yang terberkati, ya, pribadi yang dibahagiakan, pribadi yang istimewa, ya. Melalui rahmat kebundaannya, semua manusia diberkati oleh karena Maria, para saudara. Jika Maria tidak mengatakan ya pada saat ketika malaikat itu datang dan mengatakan, Maria, ya, Tuhan Allah menginginkan seperti ini. Lalu kalau Maria mengatakan, oh maaf, saya tidak mau, selesai kita para saudara. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini kita diberkati, ya. Hari ini kita ada dalam situasi diselamatkan oleh Kristus, para saudara. Oleh karena Maria menjawab ya untuk mengatakan, aku mau menjadi ibu bagi sang juru selamat yang akan datang itu. Maka fiat Maria merupakan penerimanya atas perannya sebagai bunda putra Allah. Ini adalah titik balik yang sangat penting dalam alam semesta. Karena jawabannya, fase baru sejarah manusia dimulai. Karena jawaban Maria, para saudara. Maka jawaban Maria itu, para saudara, digambarkan oleh beberapa orang kudus yang mengatakan, ketika Maria menjawab ya, para saudara, di surga dan di bumi musik itu dinyanyikan. Di surga apalagi, para saudara. Jadi mereka berdebar-debar pada saat itu, para malaikat berdebar-debar. Aduh, jangan sampai Maria nanti mengatakan tidak. Tapi ketika Maria mengatakan ya, para saudara, surga dan bumi bernyanyi bersama-sama. Karena apa? Karena akhirnya ya jawaban ya itu menjadi sebuah tonggak sejarah baru dimulai atas keselamatan manusia itu. Dan Maria ini ya para saudara untuk kita adalah sebuah rahmat ya. Nah, lalu juga adalah kuduslah namamu ya. Ini siapakah yang dipuji Maria dalam nyanyiannya? Maria bernyanyi untuk dan karena Allah. Maria bernyanyi karena mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia sedang dalam hubungan yang mendalam dengan Allah. Maria mewartakan dalam Magnificatnya bahwa nama Allah itu kudus. Dia telah bertemu dengan yang kudus. Di dalam rahimnya yang kudus itu telah menjelma. Bagaimana dia tidak bisa bernyanyi karena itu, para saudara? Ya, dia ingat bahwa wah, di dalam rahim saya ini bertahtalah yang paling kudus. Yang maha kudus sedang bertahta, ya, dan dia tidak bisa membatasi geraknya atau membatasi keinginannya kemudian untuk bernyanyi atas karya Allah itu. Dia menempatkan dirinya di antara orang Israel yang miskin dan rendah hati.
Kemiskinan jiwa, kerendahan hati, kesabaran menjadi ciri kehidupan Maria. Dalam hal ini dia adalah contoh dari seorang yang didiami oleh Roh Allah. Ya. Oke. Nah, yang ini saya kira nanti bisa lihat sendiri. Yang terakhir para saudara, kesimpulannya. Ya. Nyanyian Maria bergema selama lebih dari 2000 tahun kekristenan yang selalu memanggil kita setiap malam untuk bernyanyi dengan rasa syukur kepada Tuhan atas karya keselamatan yang dikerjakannya sampai hari ini. Termasuk saya, termasuk juga para saudara. Ketika Kidung Magnificat itu dinyanyikan para saudara, kita diingatkan lagi tentang betapa Tuhan itu melihat kita itu sebagai anaknya yang istimewa, para saudara. Dan ketika kita melantunkan itu, semoga kita tidak lagi melihat, oh ini lagunya Maria, tapi itu harus menjadi lagu kita. Banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk bernyanyi memuji Tuhan atas hidup kita, para saudara. Karena kalau kita melihat babak demi babak kehidupan kita, tanpa Tuhan sebenarnya kita tidak menjadi siapa-siapa, para saudara. Adalah sebuah kesombongan kalau kita mengatakan bahwa tanpa Tuhan itu saya bisa melakukan apapun. Ya. Meskipun memang kalau kita lihat orang-orang yang tidak mengakui Tuhan pun mereka bisa melakukan apapun. Tapi saya tidak yakin bahwa mereka bisa mengucapkan sebuah ungkapan atau nyanyian yang seindah ini, para saudara. Jika mereka tidak mengalami bahwa Tuhan itu ikut dan turut serta dalam perjalanan iman mereka. Saudara yang hari ini mengalami pergulatan atau kesulitan dalam hidup, jangan takut. Bernyanyilah bersama Maria. Akan ada sebuah jawaban yang kita dapatkan setelah kita bernyanyi bersama dengan Maria. Ya. Apakah kita seperti Maria memiliki hikmat untuk mengenali tanda-tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah kita? Nyanyian pujian Maria adalah lagu kita, harus menjadi lagu kita. Silakan membuat membuat notasinya sendiri. Barangkali kita tidak akan menyanyikan misalnya hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan. Kita bisa mengambil notasi yang lain. Ya. Atau kita bisa membuatnya dalam sebuah katakanlah sebuah tulisan refleksi yang panjang. Itu adalah sebuah nyanyian juga. Ya. Maka semoga hikmat Tuhan tinggal di dalam diri kita, para saudara, sebagaimana ia berdiam di dalam diri Maria, agar kita juga mampu mengenalinya kapan dan dimanapun. Itulah para saudara yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa sedikit membantu kita untuk semakin memuji Allah atas semua hal yang telah Dia lakukan dalam dan melalui diri kita. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yulce.